Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk adik-adik semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membedah secara tuntas soal-soal UTBK tahun 2021. Mata pelajaran fisika khususnya pada materi relativitas. Soal yang pertama, sebuah partikel bergerak dengan momentum relativistik sebesar 0,75 m0c, di mana m0 adalah massa diam partikel dan c adalah laju rambat cahaya di ruang hampa. Tentukan energi kinetik partikel tersebut. Mari soal yang pertama ini kita selesaikan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkat. Tentunya adik-adik masih ingat tentang korelasi atau hubungan antara energi total, energi diam, dan momentum relativistik. Secara matematis, ketiga variabel tersebut dirumuskan bahwa energi total suatu partikel dikuadratkan nilainya sama dengan energi diam suatu partikel dikuadratkan plus momentum partikel tersebut kalikan dengan C, laju cahaya di ruang hampa, dan ini juga kita kuadratkan. Rumusan inilah yang akan kita gunakan untuk membedah kasus atau soal yang ada di nomor 1. Kita masukkan data soal di persamaan ini. Energi total, kita tuliskan kembali E kuadrat sama dengan E0 sebagai energi diam dikuadratkan plus dari data di soal kita dapatkan bahwa momentum relativistik nilainya adalah 0,75 m0c. Ini data dari soal. Sehingga 0,75 boleh kita tuliskan di sini menjadi 3/4. 3/4 apa? 3/4 M0 kalikan dengan C. Jangan lupa di sini ada sebuah variabel C, maka kita tuliskan kembali C-nya di sini. Dan harus ada tanda kuadrat. Energi total kita kuadratkan lagi sama dengan energi diam. Dan juga dikuadratkan plus 3/4 kalau kita kuadratkan menjadi 9/16. Massa diam kalikan C maka menjadi M0C kuadrat. Dan M0C kuadrat itulah namanya energi diam. Kemudian ada tanda kuadrat di sini maka menjadi E0 kuadrat. Ruas sebelah kiri masih tetap menjadi sebuah E total kuadrat. Sama dengan E0 kuadrat ditambah 9/16 E0 kuadrat. Artinya 1 ditambah 9/16 itu berarti sama dengan 25/16. Kalikan dengan E0 kuadrat. Supaya ini hilang tanda kuadratnya, tentunya ruas kiri dan kanan ini kita akar semuanya. E kuadrat kita akar menjadi E. Sama dengan 25/16 kita akar menjadi 5/4. Dan E0 kuadrat kita akar menjadi buah nilai E0. Inilah langkah yang pertama. Kita mendapatkan energi totalnya sama dengan 5/4 dari energi diamnya. Langkah yang kedua, kita masukkan ke persamaan bahwa energi kinetik relativitas EK itu nilainya sama dengan energi total suatu partikel dikurangi dengan energi diamnya. Dengan simbolnya adalah E0. Kita masukkan di sini. Energi total kita dapatkan di sini nilainya adalah 5/4 E0. Maka kita tuliskan 5/4 dari E0. Itulah nilai energi totalnya. Kita kurangi dengan E0. 5/4 E0 dikurangi E0. Maka nilainya menjadi 1/4 dari E0. 1/4 kalau kita tuliskan dalam desimal itu adalah 0,25. Dan E0 itu kan nilainya sama dengan massa diam suatu partikel kalikan dengan C kuadrat. Sehingga kalau kita lihat di pilihannya, maka jawaban kita jatuh pada opsi A yang. Itulah
solusi untuk soal yang pertama. Soal yang kedua. Sebuah partikel bermassa yang M0 bergerak dengan kecepatan 0,6 C, di mana C adalah kecepatan cahaya di ruang hampa, maka akan memiliki energi kinetik sebesar N kali energi diamnya. Maka tentukan nilai N-nya. Oke. Mari soal yang kedua ini juga kita selesaikan dengan cara praktis saja. Kita awali dari sebuah konsep dasar terlebih dahulu. Secara konsep, maka yang namanya energi kinetik relativitas EK nilainya adalah sama dengan energi total suatu partikel dikurangi dengan energi diam dari suatu partikel tersebut. Yang namanya energi total itu kan nilainya adalah massa total atau massa relativitas kalikan dengan C kuadrat dikurangi dengan energi diam ini adalah massa diam kalikan dengan C kuadrat. Padahal yang namanya massa relativitas ini boleh kita rumuskan adalah massa diam dibagi dengan akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat adalah nilai massa relativitas. Ingat masih kita kalikan dengan C kuadrat kurangi dengan massa diam kalikan dengan C kuadrat. Sehingga kita mendapatkan sebuah rumusan praktis bahwa energi kinetik suatu partikel EK boleh kita rumuskan sama dengan M0 C kuadrat. Kita keluarkan di sini M0 C kuadrat kurung buka 1 per akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat kita kurangi dengan 1. Inilah sebuah cara praktis yang dapat kita gunakan untuk mencari energi kinetik relativitas suatu partikel dalam konsep relativitas. Oke. Dan perlu diingat, sebuah cara praktis untuk mencari nilai akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ingat, jika V-nya sama dengan 0,6 C, maka sudah pasti dan tentu bahwa akar 1 min V kuadrat per C kuadrat ini ingat harganya sama dengan 0,8. Saya ulang, jika V-nya 0,6 C, maka akar 1 min V kuadrat per C kuadrat ini nilainya adalah 0,8. Kalau kita balik, jika V-nya 0,8 C, maka akar ini berharga 0,6. Di 0,6 dan 0,8 adalah sepasang atau berpasang. Oke. Cara ini kita gunakan untuk melakukan eksekusi soal yang ada di nomor 2 ini. Sehingga nanti kita tuliskan kembali bahwa energi kinetik nilainya sama dengan M0 C kuadrat. Itu kan sama artinya dengan energi diam suatu partikel. Kemudian hasil akar ini karena V-nya 0,6 C, maka hasil akarnya adalah 0,8. Dan kita kurangi 1 lagi. Ya, nilai energi kinetiknya sama dengan E0. Oke. 0,8 ini kan 4/5. Sehingga 1 dibagi 4/5 adalah 5/4. 5/4 dikurangi 1 adalah 1/4. Sehingga nanti ini cukup 1/4. Jadi energi totalnya sama dengan 1/4 dari energi diamnya. Sehingga kalau kita lihat di pilihan ini, maka jawabannya jatuh pada opsi yaitu adalah B. Baik. Inilah solusi untuk soal yang kedua.
Mari kita lihat soal yang ketiga. Sebuah benda diam M0 bergerak dengan kecepatan tengah akar 3C, di mana C adalah ceparan baca di ruang hampa. Tentukan besarnya momentum relativistik dari benda tersebut. Oke, mari soal yang ketiga ini kita selesaikan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. Oke, kita selesaikan di sini aja. Maka jawabannya adalah yang namanya momentum relativitas. Nilainya akan sama dengan massa relativitas suatu partikel kalikan dengan kelajuannya, yaitu V. Di mana yang namanya massa relativitas itu dirumuskan massa diam suatu partikel dibagi dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Itulah massa relativitas. Dan tentunya masih harus kita kalikan dengan V lagi yang ada di sini. Perlu diingat kembali, sebuah cara praktis dalam menghitung akar 1 min V kuadrat per C kuadrat dalam sebuah konsep relativitas tentunya. Jadi perlu diingat cara praktis berikut ini. Andaikan nanti V kelajuannya partikel adalah setengah akar 3 dari C, maka sudah pasti dan tentu bahwa akar dari 1 minus V kuadrat per C kuadrat ini harganya adalah setengah. Atau kalau kita balik, andaikan nanti kecepatan partikelnya adalah setengah C, maka hasil akarnya adalah setengah akar 3. Jadi, kalau di soal yang nomor 2 tadi, 0,8 berpasangan dengan 0,6, kalau yang di sini, setengah akar 3 itu berpasangan dengan setengah. Kalau V-nya setengah akar 3C, maka harga akarnya setengah. Kalau V-nya setengah C, harga akarnya adalah setengah akar 3. Ingat, ini adalah berpasangan. Oke, data ini, cara praktis ini, kita gunakan untuk melanjutkan eksekusi soal. Oke, kita lanjutkan kembali bahwa momentum relativitas sama dengan massa diam suatu partikel dibagi, ingat, karena V-nya setengah akar 3C, maka tentunya hasil akar ini adalah setengah. Kemudian, kecepatan partikel, kita ambil kembali, nilainya adalah setengah akar 3 dari C. Ingat, ini ada setengah, di posisi penyebut, kita ranakan hilang, ini kita sontreng juga hilang. Sehingga setengah ini dengan ini kan hilang. Maka nilai momentum relativitas sama dengan M0 kalikan C kalikan akar 3. Atau boleh kita tuliskan akar 3 dari M0 kalikan dengan C. Inilah jawaban untuk soal nomor 3. Kalau kita lihat di pilihannya, maka jawabannya jatuh pada opsi yaitu delta. Sekian, terima kasih. Semoga video yang singkat ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Salam sukses untuk pemirsa semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.